impian kita untuk kelas ini ke depannya. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana kelas impian anak Ibu untuk ke depannya? Kita tidak menggunakan kata tidak mengumpulkan PR tepat waktu misalnya. Apa contohnya? Apa lagi? Bagus sekali. Ingin menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Bagus, tidak ada pertengkaran. Apa lagi? Bagus sekali, belajar jangan takut. Apa lagi? Yang lain ada lagi? Itu nanti akan anak Ibu tuangkan dalam kertas yang akan Ibu berikan pada masing-masing anak Ibu nantinya. Keyakinan kelas ini akan kita sepakati bersama untuk kita laksanakan untuk 1 tahun ke depan selama berada di kelas 5. Keyakinan kelas ini hanya untuk kelas 5. Dan mudah-mudahan bukan sama Ibu saja, anak Ibu bisa menerapkan nanti kalau ada guru mata pelajaran yang lain yang masuk, guru olahraga, bahasa Inggris, dan pendidikan agama Islam, nanti juga bisa anak Ibu terapkan keyakinan kelas tersebut terhadap guru mata pelajaran, bukan sama Ibu saja. Dan keyakinan kelas itu sekarang kita akan membuat dan menyepakati keyakinan kelas yang ada di kelas 5. Sekarang silakan anak Ibu tulis nanti apa yang ingin cita-cita anak Ibu ke depannya untuk kelas 5 ke dalam kertas yang akan Ibu bagikan. Mari kita diskusikan, kita ambil kesepakatan kelas kita setelah apa yang kita pelajari atau yang anak Ibu tulis hari ini. Yang pertama tadi ada yang sudah Ibu satukan, itu ada sholat berjamaah. Apa nilainya di sini? Religius. Bagus sekali, nilai religius. Berarti kesepakatan kita yaitu religius. Yang kedua ada di sini tertib, saling menjaga ketertiban, mematuhi peraturan. Berarti itu tertib. Kita tulis tertib. Lanjut yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan, membuang sampah ke tempatnya, Apa itu? Menjaga kebersihan. Bagus sekali, menjaga kebersihan. Lanjut yang keempat, menjaga kerukunan di kelas, rukun dalam kelas, menjaga silaturahmi, saling menghargai. Itu menjaga kerukunan. Bagus sekali, kita menjaga kerukunan. Lanjut lagi yang kelima, piket setiap hari.
membersihkan sampah, membuat tugas tepat waktu. Bertanggung jawab. Bertanggung Jawab. jawab. Bertanggung jawab. Lanjut, yang keenam. Belajar dengan tekun, belajar dengan semangat dan bahagia. Belajar dengan nyaman. Bagus sekali, belajar dengan Nyaman. Belajar dengan nyaman. Dan keyakinan kelas kita sudah siap. Ada berapa keyakinan kelas kita? Ada berapa keyakinan kelas kita? 6. Ada 6 keyakinan kelas kita. Yang pertama religius, yang kedua tertib, menjaga kebersihan, menjaga kerukunan, bertanggung jawab, dan belajar dengan nyaman. Belajar dengan nyaman. Boleh pakai pensil dulu nanti. Itu aku pertama gue. Buatlah sebagus mungkin. Religius. Dengan begini, nah. Nah. Sekarang kita akan menuliskan keyakinan kelas kita ini ke dalam kertas karton dan kita tempel nanti di dinding kelas. Oke? Sekarang Ibu akan memberikan masing-masing tugas kepada anak Ibu. Satu orang menulis satu keyakinan kelas. Kuin nanti nomor 1 atau habis, pokoknya anak Ibu menulis satu keyakinan kelas. Satu orang menulis satu keyakinan kelas di dalam kertas yang Ibu bagikan. Nah, sudah siap? Sekarang kita tempel keyakinan kelasnya di kertas yang sudah Ibu sediakan. Oke, silakan. Hafiz, tempel. Yang pertama ada kesepakatan kelas kita religius. Silakan ditempel. Sekarang kita lanjut kesepakatan kelas yang kedua yaitu tertib. Silakan ditempel, nak. Sudah siap keyakinan kelas 5 kita untuk 1 tahun ke depan. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang karena kesepakatan ini anak Ibu yang membuat dan datangnya
Jadi kita kasih tanda tangan dari keyakinan kelas kita hari ini dan kita tempel di kertas keyakinan kelas kita ini. Ini di sini tanda tangan Ibu. Kasih kertas, buat tanda tangannya di sini pakai ada yang dapat warna? Iya, kenapa disebut? Biasanya kalau aku baru cobanya. Karena kan biasanya. Ini kok sampai tanda tangan dari. Kenapa kalian nih? Silakan adik, tempel tanda tangannya. Ini Ibu sebagai wali kelas ikut dalam merumuskan keyakinan kelas kita, membuat keyakinan kelas kita, maka Ibu juga menempelkan tanda tangan Ibu ke dalam keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, selesai sudahlah keyakinan kelas yang kita buat hari ini sesuai dengan keinginan anak Ibu yang sudah disepakati oleh anak Ibu, dan mudah-mudahan nanti bisa anak Ibu terapkan di dalam kelas kita, di dalam kelas 5, dan bisa nantinya merubah cara belajar kita selanjutnya. Nah, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak Ibu semuanya yang sudah mau berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas kita hari ini. Dan inilah hasil dari keyakinan kelas yang kita buat hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Maisa Sanika SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten 50 Kota. Salawat dan salam tak bosannya kita kirimkan kepada para junjungan umat Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SDN 01 Biobang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru UPTD SDN 01 Biobang, teristimewa kepada Ibu Maisa Sanika yang akan membagikan ilmunya nanti kepada kita bersama. Selanjutnya sepatah kata dari Kepala UPTD SDN 01 Biobang kepada Ibu Aulia Pratiwi SPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang tercinta ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Maisa Sanika.
Mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan hari ini membawa manfaat dan dampak bagi sekolah kita, khususnya untuk Ibu Maisa dalam menjalankan program Guru Penggerak Angkatan 11 tahun 2024 ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Kami mensupport secara penuh kegiatan dari Ibu Maisa selaku CGP Angkatan 11 dan akan mendukung semua program-program yang akan dibuat dan dijalankan pada UPTD SD Negeri 01 Biobang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita dengarkan bersama diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Maisa Sanika SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten 50 Kota. Kepada Ibu Maisa Sanika disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke sekolah yang kita cintai. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan, ke alam yang terang benderang, ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 01 Biobang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru UPTD SDN 01 Biobang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Majelis Guru yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif pada hari ini. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten 50 Kota diberi tugas untuk menyampaikan materi budaya positif kepada Bapak Ibu yang sudah saya pelajari sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja pada materi kita hari ini, yaitunya budaya positif. Kita lanjut materi kita, yaitunya budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini dalam budaya positif kita akan mempelajari beberapa konsep di dalamnya. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas.
Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Kita lanjut. Sebelum kita mempelajari budaya positif, kita harus paham dulu filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mungkin di sini yang perlu kita garis bawahi yaitunya kata menuntun. Menuntun di sini mungkin kita mendampingi dan mengantarkan anak didik kita ke sebuah tujuan dengan melakukan bimbingan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat anak. Kodrat yang sudah dimiliki oleh anak dan sudah ada dalam diri anak. Anak itu bukan lagi seperti kertas kosong yang tidak ada isi, tetapi anak itu seperti kertas yang sudah ada isinya, kertas putih yang sudah ada isinya, tetapi tulisannya samar-samar. Jadi itulah kodrat yang sudah dimiliki oleh anak. Next, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin dulu waktu kita sekolah, baik itu di SD, SMP, ataupun SMA, kita mungkin pernah mendengar perkataan guru seperti ini. Kalau tugas kamu tidak selesai, ibu akan marah. Kalau kamu tidak ingin bersekolah dengan baik atau sekolah dengan sungguh-sungguh, ibu akan marah. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Kalau tidak, ibu akan seperti ini. Ibu akan seperti ini. Jadi kita masih memaksakan kehendak kita sebagai guru. Sebelumnya kita sudah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita harus menuntun murid kita itu sesuai dengan kodratnya untuk membangun budaya positif agar terciptanya lingkungan positif di sekolah. Kalau lingkungan positif di sekolah sudah tercipta, maka lingkungan sekolah kita akan menjadi aman dan nyaman di sekolah. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Berarti di sini bisa kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita menuntut murid itu sesuai dengan kodratnya, sehingga kita akan melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid. Karena kebutuhan setiap murid kita itu berbeda-beda. Jangankan murid, kita saja sebagai guru memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya, di sini kita lakukan permainan lagi ya Bapak Ibu. Kita melakukan permainan coba buka. Oke, di sini permainannya ada yang bertugas sebagai A dan yang bertugas sebagai B. Kita dalam permainan ini masih berpasangan ya Bapak Ibu. Berpasangan, nanti
ada yang bertugas sebagai A dan B dengan tugas yang berbeda-beda. Silakan Bapak Ibu cari pasangannya, lirik pasangannya lagi. Siapa yang mau dijadikan pasangan? Oke, baik, silakan berdiri Bapak Ibu. Kita akan melakukan permainan coba buka. Baik, di sini siapa yang mau menjadi A? Ibu Aulia atau Linda? Bu Aulia yang menjadi A. Baik, silakan Ibu. Mohon bantuannya untuk membacakan tugas dari A. Tugas A, mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, baik Bapak Ibu, itu tugas dari A. Yang bertugas sebagai A, udah paham tugasnya? Sudah. Baik. Sekarang yang bertugas sebagai B, Linda sebagai B, mohon bantuannya untuk membacakan tugas dari B. Tugas B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Baik, terima kasih Bu Linda. Udah paham tugas B yang bertugas sebagai B? Sudah. Baik, Bapak Ibu, sekarang silakan yang bertugas sebagai A. Bayangkan sesuatu yang sangat berharga yang perlu Ibu jaga nantinya sekuat tenaga dan Ibu simpan di dalam kepala tangan Ibu. Sudah Bapak Ibu, sudah disimpan yang sangat berharganya di dalam kepala tangannya? Sudah. Siapa yang mau ke depan untuk mencoba permainan kita? Silakan. Silakan Ibu Lili dan Ibu Dina. Apakah Ibu ikut dengan Ibu Ed? Siapa yang bertugas sebagai B yang akan membujuk-bujuk, merayu-rayu? Dulu. Boleh dilihat apa isi kepala tangan Ibu. Kita bisik-bisik lah. Nanti Ibu bikin traktir makan pangsit. Nggak mau, masalah terus lagi sakit. Atau apa yang Ibu ingin sekarang Kiki berikan? Nah, ini keinginan rumah aku. Atau nanti kita Kiki kasih hadiah lah. Ibu mau hadiah apa sekarang? Nggak ada hadiah apa-apa, Bu. Kepalan ini tetap saya jaga walaupun Ibu merayu sekeliling dunia, Bu. Oh, mau keliling dunia Ibu ya? Boleh, nanti diberikan tiketnya untuk keliling dunia. Tapi Ibu kasih isi kepala tangan Ibu. Nggak mau, Bu. Iya aja lah Bu. Atau Ibu mau nanti Kiki sediakan mobil, rumah, uang, bagaimana Ibu? Nggak mau, Bu. Masalahnya saya sudah bisa nyetir, Bu. Uang saya sekarang memang butuh uang, Bu. Tapi saya tidak mau menyerahkan ini, membuka ini karena sesuatu yang nggak boleh orang lain ketahui. Jadi Ibu nggak mau nih. Ada tambah lagi hadiahnya Bu. Rumahnya 2, mobilnya 2, uangnya segudang.
Ada tambah umroh. Bagaimana Ibu? Nggak mau Bu, saya umrohnya dengan uang saya sendiri aja Bu. Jangan dikasih karena Ibu pingin melihat rahasia yang ada dalam ini. Saya menggadaikan hanya untuk umroh saya tidak mau. Maaf saja ya Bu ya. Tidak mau ibunya, kalau Ibu Naisa. Sepertinya sangat berharga ini. Tidak mau Ibu Endrawatinya. Terima kasih Bu Endrawati dan Bu Kiki, silakan duduk kembali. Oke, tidak mau ya Bu Kiki. Bu Endrawatinya membuka kepala tangannya. Kira-kira apa ya isi kepala tangannya Bu Endrawati sehingga tidak mau setelah dibujuk sama Bu Kiki, sudah digoda, sudah dirayu dengan uang tadi ya, dengan mobil, dengan umroh, tetapi Bu Endrawati belum juga mau membuka kepala tangannya. Kira-kira apa isinya ya Bu Endrawati kepala tangannya? Sebetulnya kepala tangan yang saya pertahankan itu, kalau saya buka sekarang atau saya bicarakan, berarti kalau sudah saya bicarakan saya sudah membukanya sendiri berarti kepala tangan yang ada di dalam tangan saya itu adalah sangat rahasia. Baik Bapak Ibu, berarti Bu Endrawati tetap teguh ya, tetap teguh dengan kepala tangannya sehingga tidak mau menceritakan apa isi kepala tangannya. Kata Bu Endrawati rahasia. Rahasia. Oke, kita hargai ya, kita hargai pendapatnya Bu Endrawati karena itu sesuai dengan materi kita selanjutnya, yaitu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita atau memaksa orang lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjut permainan selanjutnya. Salah Bu. Kita lanjut materi selanjutnya. Terima kasih Bu Endrawati dan Bu Kiki sudah mau mencoba permainan kita tadi di depan. Selanjutnya miskonsepsi teori kontrol. Ini berkaitan dengan permainan kita tadi, yaitu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dan kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mau memaksakan kehendak kita. Selanjutnya ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Di sini mungkin contohnya kita memaksakan kehendak kita kepada murid. Karena kita menganggap kita adalah guru, sehingga kita memaksakan kehendak kita kepada murid sehingga murid merasa tidak nyaman. Sehingga di sini ilusinya guru mengontrol murid, itu salah satu miskonsepsi teori kontrol. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini mungkin contohnya kita memberi penghargaan, merayu, membujuk anak didik kita. Itu kita berpikir itu merupakan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tapi belum tentu, karena dengan kita memberi penghargaan kepada anak atau imbalan, anak menjadi ketergantungan terhadap imbalan yang kita berikan. Karena nantinya kalau kita tidak memberikan imbalan, anak didik kita itu akan kembali seperti semula. Itulah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Di sini mungkin kita mengkritik anak didik kita dan kita berpikir
dia akan merasa bersalah dan akan menguatkan karakternya. Tetapi belum tentu Bapak Ibu. Mungkin dengan kita memberi kritik, anak didik kita itu menjadi rendah diri dan akan mematahkan karakter anak didik kita. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita sebagai guru, kita berpikir kita lebih dewasa dari anak didik kita, sehingga apa yang kita katakan harus dituruti oleh anak didik kita, harus dilakukan oleh anak didik kita. Itulah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itulah miskonsepsi teori kontrol, yaitu salah konsep tentang teori kontrol. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mengubah paradigma lama kita ke pendekatan teori kontrol. Di sini di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Setiap kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik anak kita maupun diri kita sendiri. Yang kedua, di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Lanjut, di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan, semuanya itu memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon yang terakhir, model berpikirnya menang kalah. Di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Nah, di sini materi selanjutnya ada disiplin positif. Mungkin kita sebelumnya beranggapan disiplin ini kita artikan sebagai suatu aturan, di mana aturan ini harus kita jalankan atau harus kita patuhi. Sedangkan di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan suatu bentuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan
aku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada materinya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah mengetahuinya juga. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Begitupun juga dengan anak didik kita. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Berarti apapun yang kita lakukan atau laksanakan pasti mempunyai tujuan. Kalau tidak ada tujuannya, tidak akan kita laksanakan. Di sini kebutuhan dasar manusia itu terbagi atas 5, seperti yang kita lihat pada diagram. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang terakhir itu ada penguasaan. Sekarang mari kita lihat poin-poinnya tersendiri. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan rasa aman. Mungkin di sini contohnya ada anak didik kita yang malas-malasan di dalam kelas atau tidur dalam kelas. Jangan ibu-ibu langsung marah. Mungkin anak tersebut lapar sehingga dia malas-malasan atau tidur di dalam kelas. Kalau anak tersebut menjawab dia lapar, berarti di sini kebutuhan yang belum siap terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan memberi dan menerima kasih sayang dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Di sini di SD kita ini atau di kelas kita mungkin ada beberapa anak kita yang broken home, yang kurang kasih sayang. Jadi mereka terlihat murung di dalam kelas.
Mungkin di situ yang ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, penguasaan. Berkaitan dengan keinginan untuk dianggap berharga, kompeten, diakui dan dihormati. Di sini mungkin berkaitan dengan anak didik kita yang nakal. Anak didik kita yang nakal. Jadi dia ingin merasa ditakuti oleh temannya, sehingga dia ingin diakui dan ditakuti. Sehingga di sini kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak tersebut, yaitu kebutuhan penguasaan. Selanjutnya, kebebasan. Ini berkaitan dengan kebutuhan akan kemandirian dan memiliki pilihan. Di sini contohnya mungkin ada anak didik kita yang kita inginkan dia membuat tugas atau mencatat, tapi anak didik kita ini tidak suka mencatat. Anak didik kita ini ingin tugasnya seperti menggambar atau membuat sesuatu. Jadi disinilah kita kita sesuai dengan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, kita melakukan pembelajaran kepada anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Berarti anak tersebut ingin menggambar dan ingin melakukan sesuatu, maka kebutuhan dasar yang belum terpenuhi yaitu kebebasan. Selanjutnya, kesenangan. Ini berkaitan dengan kesenangan dan bermain dan tertawa. Mungkin contohnya di dalam anak kelas kita ada anak kita yang suka usil dengan temannya, mengganggu temannya. Setelah kita tanya, mungkin jawabannya dia senang seperti itu. Berarti itu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu kesenangan. Itulah kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada sebuah kasus tentang kebutuhan dasar manusia. Boleh Ibu Ina membacakan kasus yang ada di depan? Ya, baiklah. Saya bacakan kasusnya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Farul. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Farul yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Farul melakukan hal itu? Terima kasih Ibu Nina yang telah mau membacakan kasus kita di depan. Sekarang siapa ibu-ibu yang mau membantu menjawab kasus kita di depan? Baiklah, di sini menurut Anda kira-kira apa alasan Farul melakukan hal itu? Mungkin ada beberapa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, seperti dia meminta bekal makan siang. Ini mungkin saja di rumahnya tidak ada makanan, makanya dia meminta bekal makan siang kepada temannya. Kemudian di sini juga bisa menjadi ini kebutuhan penguasaannya yang tidak terpenuhi. Dia ingin berkuasa di kelasnya,
sehingga dia memaksa meminta bekal makan siang temannya. Nah, jadi dia ingin berkuasa di kelas, bahwa saya yang paling berani di kelas ini. Nah, mungkin begitu Ibu Maisa. Satu lagi mungkin bisa juga kebutuhan kesenangannya yang tidak terpenuhi. Nah, dia mungkin tujuannya meminta bekal makan siang dengan paksa ini usil, ingin heboh di kelas itu. Nah, jadi mungkin itu menurut saya, Ibu Maisa. Terima kasih. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Vicky. Benar sekali jawabannya. Sebelumnya kita melakukan pemanggilan dulu terhadap Farul. Kita panggil dulu apa alasannya melakukan hal tersebut. Apa alasannya meminta bekal makan siang temannya secara paksa. Jadi tadi Bu Vicky menjawab mungkin kebutuhan berdasar bertahan hidupnya. Selanjutnya kesenangan, dan yang terakhir ada tadi penguasaan. Mari sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Kita identifikasi kasusnya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam kasus Farul tadi, apabila jawaban Farul ketika ditanya Ibu Ambar itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Farul yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Bila Farul menjawab alasannya mengambil bekal temannya tersebut karena dia merasa senang, sehingga teman-temannya memperhatikan dia, itu berarti kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Farul adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Dalam kasus ini, apabila Farul menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi kalau jawaban Farul ini berarti kebutuhan yang sedang dipenuhinya adalah kebutuhan akan penguasaan. Selanjutnya kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Bila Farul menjawab, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya ke rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Sehingga di sini kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Farul yaitu kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini bila Farul menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Di sini kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Farul yaitu kebutuhan kesenangan. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking dulu karena hari hujan. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut materi kita selanjutnya, itu motivasi perilaku manusia.
Motivasi bisa kita maknai sebagai alasan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi ini bisa kita dapatkan di mana saja, baik dari orang terdekat, para motivator, dan lain sebagainya. Namun, yang dapat membuat diri kita memutuskan untuk melakukan suatu tindakan tentunya hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Sekarang mari kita lihat motivasi perilaku manusia itu terbagi atas dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ini berasal dari luar diri kita sendiri, sedangkan motivasi internal ini berasal dari dalam diri kita sendiri. Motivasi eksternal terbagi atas dua lagi. Yang pertama yaitu hukuman, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya, anak melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Itulah contoh dari hukuman. Selanjutnya, penghargaan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya di sini anak melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan, penghargaan ataupun hadiah yang kita berikan. Kalau kita tidak berikan imbalan, anak kembali lagi ke sifatnya yang semula. Itulah motivasi eksternal, yaitu hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, motivasi internal itu bisa kita lakukan dengan restitusi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini berkaitan dengan motivasi itu berasal dari diri mereka sendiri, bukan dari orang lain. Dan di sini ada sebuah kuis. Silakan Ibu baca-baca dulu. Kira-kira tindakan guru tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Boleh. Pertanyaan yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah." Kira-kira ini termasuk apa, Bapak Ibu? Hukuman. Lanjut, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apakah atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersentuh pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Sekarang mari kita lihat jawabannya, apakah jawaban kita benar. Yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang ketujuh konsekuensi. Betul sekali Bapak Ibu. Inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu berkaitan dengan tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi. Selanjutnya bersifat satu arah.
Dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itulah restitusi. Jadi dibedakan atas tiga, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini terbagi atas 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita lihat dulu, kita menonton dulu. Kita nonton dulu ya Bapak Ibu. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa gak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata biar sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan gerak, wajahnya memerah. Nah, itulah tadi sedikit video tentang posisi kontrol guru. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi video tentang posisi kontrol guru yang berada di posisi penghukum. Di mana di sini Pak Tejo berkata, sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih sekali aja jadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau sekali lagi kamu buat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Di sini penghukum juga mempunyai suara tinggi dengan bahasa tubuh melotot, mata melotot, dan jari menunjuk dan menghardik. Dan hasilnya nanti kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Mari kita lihat video selanjutnya Bapak Ibu. Ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita merawat dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih sekali. Nah, video yang baru ditampilkan tadi itu posisi kontrol guru berada di pembuat merasa bersalah, di mana ibu mengatakan agar ibu kecewa sekali. Ini tanamannya sudah kita siram dan rawat bersama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah menanam dari masih kecil. Masa kamu cabut begitu saja? Ibu sedih sekali. Di sini pembuat merasa bersalah
Posisi biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memeras, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Dan hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu guru atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Selanjutnya, mari kita tonton video selanjutnya. Kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini dari malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai di 12? Udah, besok jangan diulang lagi ya. Janji ya. Sekarang dulu di sana. Nanti dia bakal bantu biar kamu bisa masuk kelas. Siap Pak, terima kasih. Dan itulah posisi kontrol guru yang ketiga, yaitu teman. Di mana bapaknya berkata, sekarang kamu duduk dulu ya, nanti bapak bantu biar bisa masuk ke dalam kelas. Di sini pada posisi teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Pada posisi teman, nada guru ramah, akrab, dan bercanda. Dengan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Dan hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positifnya. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Mari kita lihat video selanjutnya, Bapak Ibu. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus Siva, kamu berbaris tertib dan kubunya bersih. Kamu bisa dapat tinggi bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus pendek dan bersih, Bu Tian. Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor, Bu Tian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Nah, itulah tadi video posisi kontrol guru sebagai pemantau, di mana Ibu Tian berkata kepada Kenzi, bagaimana dengan peraturan mengenai kebersihan kuku? Di sini posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau ini dengan suara yang datar dan bahasa tubuh yang formal. Dan hasilnya nanti murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat atau mengerjakan tugas. Selanjutnya, video kita yang terakhir. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku 1.
soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu, Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah melihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa melihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman sarjana pelajaran, Pak. Apakah ada solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau tidak antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Kalau itu biasanya ya Adi, Bapak akan coba melakukan. Nah, itulah video kita terakhir, posisi kontrol guru manajer. Di mana di sini Bapak mengatakan, bisakah kamu kasih tahu Bapak apa alasan kamu melakukan itu? Apa keyakinan kelas kita? Bagaimana cara adik agar terlihat seperti itu atau menghargai orang lain? Di posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer suaranya dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Selanjutnya, inilah 5 posisi kontrol guru. Di sini masuk kepada identitas manakah kita? Identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil melalui kontrol diri. Di sini identitas gagal yaitu kontrol diri dari luar, yaitu kita sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Identitas berhasil kontrol dari luar itu pada posisi teman dan pemantau. Identitas berhasil atau sukses kontrol diri itu berada pada posisi manajer. Selanjutnya, berada di posisi manakah kita selama ini? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Berada di posisi manakah kita selama ini? Ya, baik, Bu Drawati. Banyak terima kasih atas waktu yang diberikan. Setelah melihat dan menghayati apa yang di depan video tadi, saya mungkin termasuk yang tidak berkaitan di yang kita inginkan. Posisi saya penghukum iya, pemantau iya, teman iya. Yang satu lagi pembuat merasa bersalah. Saya mungkin di posisi manajer saya susah begitu. Mungkin karena dari yang tua, dari tua-tua seperti yang guru seperti kami ini, dari dulu mungkin turun-temurun seperti itu. Masalah kami di sekolah dulu saya dihukum, sering diberi seperti orang berasa bersalah. Mungkin itu yang belum bisa diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Drawati yang telah menyampaikan pendapatnya berada di posisi manakah dia selama ini. Jadi Bu Drawati
berada di posisi yang bermacam-macam ya Bu ya. Ada yang posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pementor. Tapi manajer belum ya Bu ya. Kita usahakan nanti ya Bu. Sama seperti saya sendiri, mungkin sebelumnya saya berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi nanti kita akan bersama-sama memperbaiki diri supaya kita nanti berada di posisi manajer. Kita melakukan perubahan itu secara bertahap. Baik, kita lanjutkan. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa membantu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pemirsa? Keyakinan kelas itu berasal dari keyakinan dari seluruh murid. Kalau peraturan kelas itu berasal dari satu arah, yaitu dari gurunya saja. Begitu Bu Maisa. Terima kasih Bu Aulia. Benar sekali. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya seperti yang disebut oleh Pak Aulia tadi, yaitu dibuat oleh satu arah, yaitu hanya guru sendiri tanpa melibatkan siswa. Keyakinan kelas adalah sebuah pernyataan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan untuk memotivasi dan menggerakkan warga kelas sehingga terciptanya budaya positif. Untuk membentuk suatu keyakinan kelas ada beberapa yang dilakukan. Itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan inilah dokumentasi yang saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, itulah tadi video kita dalam melakukan atau membuat keyakinan kelas. Kita lanjut, materi selanjutnya itu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk membantu murid agar lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dalam melakukan segitiga restitusi, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Ini ada dokumentasi segitiga restitusi yang saya lakukan. Baik Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung materi kita hari ini, yaitu tadi ditutup dengan video atau dokumentasi segitiga restitusi. Itulah diseminasi
modul 1.4 budaya positif yang sudah saya pelajari atau yang sudah saya dapatkan dari modul 1 CGP Angkatan 11 Kabupaten 50 Kota. Kalau ada salah atau ucapan yang saya ucapkan tadi salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih. Soto. Baiklah, terima kasih Ibu Maisa yang sudah menyampaikan ilmu-ilmu baru kepada kita bersama. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Maisa tadi mengenai disiplin positif tentunya banyak sekali ya Bapak Ibu yang dapat kita peroleh dan dapat kita terapkan di dalam keseharian kita dan di dalam pembelajaran nantinya. Banyak yang menarik tadi sepertinya materi yang disampaikan. Baiklah, saya sebagai pembawa acara mohon izin, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.